kita akan belajar tentang penjualan, tunai dan kredit, atur penjualan, penerimaan piutang, dan penerimaan kas. Di sini kita akan masuk ke dalam penjualan. Lihat datanya dulu di soal. Lihat data transaksinya. Jika kepalanya adalah punya kita atau perusahaan kita, itu dinamakan penjualan. Di sini ada penjualan kredit karena dia mempunyai termin. Kita masuk ke bagian sales, lalu enter sales. Akan muncul seperti ini. Pastikan teks inklusifnya tidak dicentang. Lalu pada bagian layout, kita klik, ganti dengan item. Lalu kita klik OK. Akan muncul seperti ini. Lalu setelah itu, ada bagian customer, kita isi sesuai data, yaitu Digital LX. Kita klik Use Customer, akan muncul. Lalu terminnya atau termsnya diganti menjadi N/30. Payment is due-nya kita ganti on a given of day. Diskon day-nya tidak, balance due-nya 30. Lalu kita klik OK. Jadi N/30. Lalu invoice-nya yaitu yang ini, F12 nomor 1. Setelah itu tanggalnya kita ganti juga sesuai tanggal transaksi, yaitu 6 Desember 2018. Lalu langsung ke bagian ship. Ship-nya itu kita isi dengan jumlah yang akan dibeli, yang akan dijual, yaitu 9 untuk bagian HPP 14. Item number-nya lalu price-nya kita ganti sesuai dengan harga yang ada di sini. Jika sudah sesuai, tidak usah diganti. Lalu di sini sama seperti tadi diisi sesuai data. Item number-nya lalu price-nya 14 juta. Pastikan tax di sini yaitu PPN. Lalu bagian freight di sini kita isinya dengan NT. Lalu lihat subtotalnya. Untuk bagian harga 260, bagian PPN 26.000 dan jumlahnya 286. Jumlahnya 286.
Ya, karena ini penjualan secara kredit, jadi pay to day-nya tidak usah diisi. Jika penjualan secara tunai, pay to day-nya akan diisi. Lalu kita klik record. Jika muncul seperti ini, kita klik ignore all. Lalu, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya yaitu berupa retur penjualan. Kita ke bagian sales, enter sales, lalu isi customer-nya sesuai data. Lalu terms-nya tidak usah diisi. Invoice-nya. Lalu terms-nya tidak usah diganti. Invoice-nya sesuai data. Dan tanggalnya sesuai data transaksi. Date-nya 7/12/2018. Lalu ship-nya, karena ini retur, kita kasih min. Lihat datanya lagi. 2 diretur untuk HP Pavilion 14 dan 1 diretur untuk Dell Inspiron 15. Kita isi min. Setelah itu, karena ini retur penjualan, klik bagian tanda panah di sini. Lalu kita ganti income account for tracking sales-nya, kita ganti menjadi sales retur. Kita ganti menjadi sales retur. Lalu kita klik OK. Lalu, jika muncul seperti ini, ignore all. Lalu, jangan lupa diganti price-nya sesuai harga, yaitu 18 juta dan 14 juta. Jika sudah, pastikan di bagian flag, bagian sini kita isi NT. Lalu samakan jumlah totalnya 55 juta dengan balance due-nya. Setelah sudah, kita klik record. Lalu, setelah diklik record, kita ke bagian sales register, ke bagian return dan kredit. Di sini ada, kita klik apply to sell. Akan muncul seperti ini. Lalu ID-nya kita isi dengan nomor yang tadi. Tanggalnya juga kita isi dengan tanggal yang tadi atau tanggal yang ada di transaksi. Kreditnya tidak usah. Lalu ininya kita ganti menjadi retur penjualan digital Alex. Setelah itu kita klik amount applied-nya di bagian tanggal 6 karena kita mereturnya untuk tanggal 6. Kita klik enter.
pastikan finance charge dan out of balance-nya 0, lalu kita klik record. Lalu kita close. Setelah itu, lanjut ke transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya yaitu nota kontan atau penjualan tunai. Kita masuk pada bagian sales. Enter sales. Lalu pilih customer, karena di sini customernya penjualan tunai. Jadi kita membuat baru. Kita ketik penjualan tunai, lalu kita klik OK. Untuk terms-nya tidak usah diisi karena ini tunai. Lalu invoice-nya kita isi dengan nomornya yaitu KN01. Setelah itu tanggalnya yaitu tanggal 13/2018. Setelah itu kita isi jumlahnya, SIP-nya sesuai yang ada di sini. 7 untuk HP Pavilion 14 dan 8 untuk Dell Inspiron 15. Untuk Dell. Lalu price-nya kita isi sesuai yang ada di sini. 18 juta dan 14.500.000. Jika sudah sesuai tidak usah diganti, tapi jika belum sesuai harus diganti. Kan bagian sini yang tanda panah itu bagian income account for tracking sales-nya diganti menjadi sales. Karena transaksi sebelumnya sales retur, sekarang kita ganti menjadi sales. Lalu kita klik OK. Kita klik ignore all. Sudah, terus pastikan di sini empty. Lalu kita cek balance due-nya sama dengan jumlah yang ada di sini yaitu Rp266.200.000. Rp266.200.000. Karena ini penjualan tunai, jadi paid today-nya diisi sebesar balance due-nya. Setelah sudah diisi, pastikan balance due-nya adalah 0. Lalu kita klik record. Setelah itu, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Pada transaksi berikutnya yaitu dokumen 3, bukti penerimaan kas dengan keterangan pelunasan faktur. Jika pelunasan faktur, kita ke bagian sales, lalu receipt payment karena menerima pembayaran. Setelah itu, pastikan deposit to account-nya cash in bank, lalu customer-nya JBLX sesuai dengan data. Setelah itu, amount receive-nya yaitu uang yang diterima 34.100.000. Lalu
payment methodnya atau metode pembayarannya, yaitu dengan cek. Memonya kita isi dengan keterangan yang ada. Setelah itu ID-nya kita isi dengan nomornya. Lalu tanggalnya kita isi sesuai tanggal transaksi, yaitu 3 Desember 2018. Setelah sudah semua, kita klik di bagian Amount Applied, lalu kita enter. Setelah seperti ini, pastikan out of balance-nya 0 dan finance charge-nya 0. Lalu kita klik record. Lalu kita cancel. Lanjut ke transaksi berikutnya. Di sini ada penerimaan kas, yaitu pelunasan piutang yang telah dihapuskan, namun bisa dibayar kembali. Pertama, masuk bagian banking, lalu receive money, deposit to account-nya yaitu cash in bank, tax inclusive-nya jangan di checklist, payornya yaitu lihat sesuai data, panen elex, amount reserve-nya 7.200.000. Payment method-nya cek. Lalu memonya kita ganti menjadi pelunasan piutang yang telah dihapuskan, atau bisa juga pembayaran kembali piutang yang telah dihapuskan. Lalu untuk ID-nya sendiri dan date-nya yaitu nomor dan tanggal sesuai transaksi. BKM 12/5, lalu tanggalnya 20 bulan 12 2018. Lalu pilih akunnya, yaitu akun allowance for the full debt. Setelah selesai, kita klik record. Itulah cara bagaimana mengentri transaksi penjualan tunai dan kredit, lalu retur penjualan, penerimaan kas, yaitu berupa piutang, dan penerimaan kas yang lainnya.